Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 1 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Adnan SPD dengan NIM 2025820410 dari LPTK Universitas Flores dengan program studi pendidikan matematika. Hari ini saya akan melaksanakan pengambilan video ujian kinerja praktek mengajar di SMP Negeri 1 Suela kelas 9A pada materi luas permukaan kubus dan balok. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat? Sehat ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kelas kita bersih supaya materinya bersih juga masuknya ya. Silakan dicek kebersihannya dulu. Lihat di bawah kolong meja. Sudah? Sudah bersih? Oke, kalau begitu silahkan ketua kelas pimpin doa dulu. Sebelum kita mulai pembacaan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke materi kita, Pak Guru akan absen dulu. Siapa yang tidak masuk atau cek hadirannya ya. Oke. Baik, yang pertama Ziswani. Baik Rahma. Baik Andin. Sakit. Oh, kenapa dia? Sakit? Sakit apanya? Oh iya.
Faizwatun. Izin. Kenapa? Pergi kemana? Oh, siapa yang dekat rumahnya? Hidayatul Sa'diyah. Najwa Salsabila. Zila Febrianti. Gina Erviana. Muhammad Jihadul Akbar. Muhammad Lutfi. Yade Febrian. Hairul Hidayat. Kok banyak sekali yang tidak masuk hari ini. Rilpa sakit. Anam berlian. Dira Rizkawati. Gina Guna, salah ya, Guna. Mana Guna? Oh iya. Ferdi. Cindy. Zek. Oke. Sebelum kita lanjut ke pelajaran, alangkah baiknya kita segarkan dulu pikiran kita ya. Oleh sebab itu, maka kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, Indonesia Raya. Kita mulai ya. Semuanya mohon berdiri dulu, biar segar. Oke, 1, 2, 3. Tangannya di sini. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan tanduk ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, lagunya udah selesai. Terima kasih. Kemudian silahkan duduk kembali. Oke, baik anak-anakku, karena dari sejak kita masuk, dari dulu kita punya namanya kesepakatan kelas. Masih ingat? Masih. Oke, beneran masih ingat ini? Benar. Oke. Baik, yang pertama tepat waktu. Ya, jadi kalau untuk tepat waktunya, alhamdulillah kalian sudah semua tepat waktu. Kemudian yang kedua, Kerapian pakaian. nah sekarang ya masih belum masukkan baju, silahkan masukkan bajunya dulu biar rapi ya. Oke, ingat rapinya. Sudah?
Oke, yang ketiga. Minta izin kepada orang tua. Jadi nanti kalau mau BAB silahkan minta izin. Yang terakhir, Menjaga ketenangan. ketenangan. Jadi kita harus tenang dan santai. Nah, jadi ketika kita ingin belajar yang bagus, maka kita harus santai dan tenang. Maka jagalah ketenangan. Oke, sebelumnya minggu kemarin kita belajar tentang apa? Bangun datar dan bangun ruang. Sekarang apa itu bangun datar? Bangun datar adalah bangunan yang hanya memiliki panjang dan lebar, tapi tidak memiliki tinggi. Ya, jadi bangun datar itu dia itu memiliki panjang dan lebar, tetapi dia tidak memiliki tinggi. Kemudian untuk bangun ruang. Ya. Bangun ruang adalah bangunan atau objek yang memiliki panjang, lebar, tinggi, serta isi atau volume. Nah, coba diulang. Bangun ruang adalah bangunan atau objek yang memiliki panjang, lebar, tinggi, serta isi atau volume. Ya, jadi kalau bedanya antara bangun ruang dan bangun datar itu adalah kalau bangun datar dia itu hanya memiliki ya, tapi tidak memiliki tinggi. Kemudian kalau bangun ruang Memiliki panjang, lebar, tinggi, serta memiliki isi dan volume. Oke. Nah, selanjutnya untuk materi kita yang hari ini tentang luas permukaan kubus dan balok. Ya, jadi anak-anakku, sebelum itu kita harus tahu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, jadi dilihat ya. Oke, jadi materi kita tentang luas kubus dan balok. Oke, sebelum itu kita harus tahu apa tujuan kita hari ini. Ya, jadi menentukan rumus luas permukaan kubus dan balok dengan benar. ya, jadi kita harus tahu rumus permukaan luas kubus dan balok. Nah, jadi yang kedua ini memiliki rumus yang berbeda, juga sisi yang berbeda. Oke. Kemudian kita lanjut ke materi kita. Jadi sebelum ini, sebelum Pak Guru jelaskan, alangkah baiknya anak-anakku semua lihat video dulu, karena di sana lebih jelas. Dan juga nanti jika ada yang tidak dipahami, nanti bisa ditanyakan sama Pak Guru ya. Oke, kita lihat videonya. Bandung adalah salah satu kota di Indonesia yang sangat terkenal dengan bangunan-bangunan uniknya. Dari mulai Gedung Sate, Gedung Asia Afrika, Gedung Merdeka, dan masih banyak yang lainnya. Dan salah satu bangunan unik di kota Bandung adalah Masjid Al-Irsyad yang diarsiteki oleh Ridwan Kamil. Desain masjid ini dirancang mirip Ka'bah dengan warna dasar abu-abu. Penataan
permukaan batu bata pada keseluruhan dan dinding terlihat sangat mengagumkan. Batu bata disusun berbentuk lubang atau celah di antara batu solid yang jika dilihat dari kejauhan akan nampak tulisan dua kalimat syahada, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan tanpa kalian untuk membuat itu semua tentunya harus melalui tentang luas permukaan pada kubus dan balok. Bagaimana mencari luas permukaan kubus dan balok? Dan bagaimana menyelesaikan masalah matematis yang berkaitan dengan luas permukaan kubus dan balok? Untuk mengetahuinya, simak videonya sampai selesai dan jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas materi kelas 8 yaitu tentang bangun ruang sisi datar. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang unsur-unsur bangun ruang. Nah, buat kalian yang belum nonton video sebelumnya tentang unsur-unsur bangun ruang bisa ditonton dulu ya, linknya ada di atas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yaitu tentang luas permukaan kubus dan balok. Nah, sebelum kita lanjut videonya, yang belum makan jangan lupa makan dulu. Kalau sudah makan langsung saja subscribe, like, comment, dan share, oke? Nah, agar lebih mudah memahami tentang luas permukaan kubus dan balok, coba deh kita buat gambar dulu ya, gambar kubus. Nah, ini gambar kubus dan ini gambar balok. Nah, ada yang masih ingat kemarin pertemuan sebelumnya bedanya kubus dan balok apa? Iya, rusuknya ya, rusuk dari kubus itu sama semua, besarnya, panjangnya sama semua, sehingga lambangnya itu kadang-kadang ditulis sisi, dan sisi. Nah, tapi kalau balok itu rusuknya beda-beda, dia ada panjang, lebar, dan tinggi. Nah, untuk luas permukaan kubus atau balok itu yang dilihat itu hanya sisi-sisi. Maksudnya gimana? Misal kalian pernah lihat kardus ini. Nah, kardusnya saja itu, nah itu luas permukaan balok. Atau kotak susu. Nah, kotak susu itu yang kotaknya saja, nah itu luas permukaan kubus dan balok. Nah, jadi yang dilihat hanya sisi-sisinya saja ya, yang jumlahnya ada 6. Nanti kalau di kubus agar lebih mudah, nanti ada bagian alas yang bawah dan ada bagian atap yang atas. Nah, ada bagian tegak yang sekelilingnya itu. Nah, jadi kalau kalian pecah kubusnya kayak video sebelumnya ya, pertemuan pertama kubusnya dipecah, nah nanti gambarnya jadi seperti ini. Nah, ini jadi ada sisi atap, sisi alas, dan sisi tegak yang jumlahnya 4. Dan setelah itu baru deh kita bisa cari ya rumus luas permukaan dari kubus tadi berapa. Nah, pertama kita lihat dia ada bangun datar persegi ya, ada 6 persegi. Nah, besarnya sama, nah persegi yang ini ya. Nah, persegi ada 6 yang sama seperti ini. Nah, sekarang kita lihat rumus luas persegi apa? Iya, jangan sampai lupa ini materi kelas 7, sisi dikali sisi. Nah, kemudian lihat perseginya ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6, berarti dikali 6. Nah, berarti bisa kita sederhanakan luas permukaan kubus itu rumusnya 6S kuadrat, karena S-nya ada 2 ya, jadi rumusnya itu 6S kuadrat. Nah, sekarang coba misalkan sisi kubusnya itu 5 cm. Nah, berapa luas permukaan kubus tersebut? Ya udah tinggal kita masukin di rumus yang ini ya. Nah, rumusnya nih 6 dikali S dikali S berarti 6 dikali sisinya berapa? Iya, sisinya 5 dikali 5. Udah tinggal kita hitung 6 kali 5 kali 5 berapa ya? Berapa? Iya, 150 cm persegi. Nah, jadi luas permukaan kubus tersebut yang panjang sisinya 5 cm itu 150 cm persegi. Oke? Ya. Nah, setelah kubus sudah, selanjutnya kita mencari rumus luas permukaan balok. Nah, sama seperti kubus ya, nah balok tadi kita pecah tuh. Nah, kita pecah nanti gambarnya jadi seperti ini. Nah, ini disebut nanti namanya diagram balok. Nanti kita lihat dari panjang rusuk-rusuknya, pertama ada panjangnya. Ini panjang, dan panjang. Juga lebar. Iya, ini juga lebar, dan lebar. Nah, gimana? Iya, ini juga tinggi, dan tinggi. Nah, ini ya, dan balok. So, itu kita cari di rumus luas
bukan berat. Tinggal kita lihat ya sisi yang mana, nah, sisi yang ini, nah dia sama sama sisi yang mana? Iya sama yang ini ya, karena ada dua berarti rumusnya mana? Iya, dua dikali panjang kali lebar, karena ini persegi panjang, rumusnya panjang kali lebar, dan karena ada dua dikali dua kali panjang kali lebar. Kemudian yang lagi, nah iya sisi yang atas dia sama sisi yang mana? Iya sama sisi yang bawah, nah sama ya berarti berapa rumusnya? Nah itu sisinya panjang dan tinggi, berarti panjang kali tinggi, dan karena dua berarti iya ditambah dua dikali panjang kali tinggi, dua yang tadi yang mana? Dua sisi yang ini sama dengan yang mana? Yang ini, nah sama juga yang ada tengahnya lebar dan tinggi, iya berarti harusnya iya dua dikali lebar kali tinggi. Nah ini bisa kita sederhanakan rumusnya, ada kita mudah mengerjakan kalau ada angka dua dan dua kita kurangkan dua dalam kurang atau dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah ini ya rumus 11 permukaan balok. Nah sekarang selanjutnya kalau misalkan panjangnya 5 cm, lebarnya 3 cm dan tingginya 4 cm, berapa luas permukaan balok tersebut? Ya udah tinggal kita pakai di rumus yang ini ya, yang dua dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah kita tulis ya dua dikali panjang kali lebar kalinya berapa? Ya 5 lebarnya 3, ini ada 3, 15, tulis 15 ditambah. Nah panjang kali tinggi, panjangnya berapa tadi? 5, tingginya 4, 5 kali 4 20, tulis 20 ditambah lebar dikali tinggi, lebarnya berapa? 3, tingginya 4, 3 kali 4 12. Nah udah tinggal kita hitung 15 ditambah 20 tambah 12 tadi. Iya sama benar 2 dikali 47. Nah 2 kali 47 berapa? Iya 94 cm persegi. Nah jadi luas permukaan balok tersebut 94 cm persegi. Oke bisa melakukan lebih paham lagi tentang luas permukaan kubus dan balok, kita coba dari latihan ya. Nomor 1, misalkan diketahui luas permukaan sebuah kubus adalah 384 cm persegi. Nah, berapa jumlah panjang semua rusuk kubus tersebut? Panjang semua rusuknya. Nah, istilah yang diketahui apa? Iya, luas permukaan sama dengan 384 cm persegi. Yang ditanya apa? Iya, jumlah panjang rusuknya berapa? Nah, tinggal kita kan? Udah tinggal kita kerjakan, kita pakai rumus mana? Rumus permukaan kubus yang ini ya, yang rumus apa? Mengalir S kuadrat. Nah, sama dengan berapa? Iya, sama dengan 384. Kenapa? Karena luas permukaannya kita sudah tahu ya. Nah, udah kita cari S-nya ya, itu rusuknya. Kalau ada S-nya sendiri, kedua S kita bahas. Iya, berarti nolnya harus kurang, agar nolnya kurang, kedua S kita bagi dengan nol. Kalau sebelah kiri dibagi dengan nol, ingat ya karena masih S kuadrat, tinggal kita bukan cari S-nya. Iya, tinggal kita akarkan ya, karena sama sudah berangkat. Iya, 8 cm. Berarti kita dapat ya kan. Nah, apa yang ditanya apa nih? Iya, yang ditanya jumlah seluruh berapa? Ada 12 ya, tinggal kita cari. Iya, 96 cm berarti panjang kilometer. Nah berikutnya contoh kedua masih tentang luas permukaan kubus dan balok yang bisa. Nah kemudian dinding bagian dalamnya akan dicat dengan biaya 50.000 per meter. Nah berapa biaya pengecatan seluruh dinding masjid tersebut? Nah itu salah yang bukan 8 cm ya tapi 8 meter. Nah kira-kira kalau sampai ini gimana? Coba. Nah tadi katanya ada sebuah masjid 10 meter, lebar 8 meter. Itu yang lima doang yang sisi tegaknya saja, yang sekelilingnya saja karena dinding. Alas dan atap ini berarti rumusnya dikatakan apa?
Iya, hanya yang ini ya, yang 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Berarti kita bisa hitung ya, luas dindingnya itu sama dengan 2 dikali panjang kali tinggi ditambah 2 dikali lebar kali tinggi. Nah, kalau mudah kita sederhanakan rumusnya dulu ya, karena ada sama-sama 2, dulunya kita keluarkan. Jadi rumusnya itu 2 dikali 2 dikeluarkan, panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Tinggal kita hitung 2 dikali panjang kali tingginya berapa? 2 panjangnya 8, 10, tingginya 6 berapa? Iya, 60 ditambah lebar kali tinggi lebarnya berapa? Iya, lebarnya 8, tingginya 6, 8 kali 6 berapa? Iya, 48. Tinggal kita tambah ya, 60 tambah 48 berapa? Iya, 2 dikali 108. Nah, 2 kali 108 berapa? Iya, 216 meter persegi. Nah, jadi luas temboknya itu yang akan dicat itu 216 meter persegi. Nah, selesai ya? Belum ya, kenapa? Karena yang ditanya biaya pengecatannya berapa. Nah, kalau kita lihat biaya pengecatannya berapa kata tadi? Iya, 50.000 ya, berarti tinggal apa? Tinggal kita kali saja ya, 216 dikali 50.000. Nah, 216 dikali 50.000 berapa ya? Coba. Iya, 10 juta 800.000. Nah, jadi biaya pengecekan masjid tersebut itu 10 juta 800.000. Oke, bisa? Oke, saya dari sini terima kasih sudah perhatian dan dapat segala pengulangan. Kalau pertanyaan untuk itu komentar ya. Nah, untuk video berikutnya masih ketambahan ulang sisi datar, linknya ada di atas. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam matematika. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Hah? Jadi kalau kita lihat yang tadi, mana dia? Ntar ya. Nah, jadi kubus itu bedanya dia itu persegi 4, tetapi dia sama sisinya, ya. Sedangkan balok dia itu punya sisi, tetapi Tidak balok panjang rusuknya berbeda. ya. Kemudian, oke, untuk kubus, kira-kira kalian ada yang tahu gimana contoh nyatanya yang berbentuk kubus? Ya, yang berbentuk kubus. Apa? Rubik. Apa kayak Rubik itu kayak dadu ya? Ya, jadi kubus itu sama bentuknya dengan Rubik. Kemudian kalau balok? Ya. Kotak kardus mungkin. Nah, kotak kardus seperti kardus apa? Kardus es. Es apa? Es Monty. Ya, es Monty juga. Mie, kadang-kadang mie goreng juga sama kan, kayak berbentuk balok. Ya. Kemudian untuk rumus Itu hanya sisi-sisi, maksudnya kardusnya kalau itu hanya sisi-sisi, maksudnya gimana? Misal kalian kemas agar lebih mudah, nanti ada bagian enam, nah berarti di sisinya berapa? Iya, sisinya 5, itu 150 cm disebut nanti namanya jaring-jaring balok. Tinggal kita lihat deh panjang rusuk-rusuknya ya, terutama ada panjangnya. Oh, ini panjang, balok tadi kita pecah tersebut. Nah, jadi oke, jadi sisi-sisi ini namanya kalau di kubus itu adalah rusuk. Nah, ya, rusuk. Nah, jadi kenapa, dari mana dia angka 6 yang ini? Karena ada 6 rusuk atau 6 Iya, 6 rusuk. Terus sisinya itu kenapa dia ada 2? Kalau dibelah kubus itu dia itu memiliki kayak sayap. Ya, misalnya ini kayak karton misalnya. Kubik, dia itu berbentuk balok. Ketika dia dibuka, maka dia itu memiliki kayak sayap. Misalnya, nah, kemudian yang ini sisi tegak lurusnya. Misalnya, kalau dia dibuka kubus itu dia yang sampingnya
samping kardus itu, misalnya kardus, dibuka dia itu akan kayak begini. Misalnya nih, contohnya keramik. Kita buat dia kayak kubus ya. Misalnya yang ini. Ketika kubus itu dibuka, sisi atas yang di sini itu dia itu akan masuk ke sini. Ya kan? Nah, kemudian yang samping yang ini masuk dia ke samping kiri dan kanan ya. Oke. Kemudian untuk mencari luas permukaan kubus, kita punya dua sisi atau dua sisi alas, atap dan alas, kemudian dikali dengan 6 rusuk yang sama ya, sehingga didapatlah 6 kali sisi kali sisi. Karena rusuknya itu ada 2, sisi alas dan atapnya, maka disederhanakanlah dia sisi ini menjadi 6s². Nah, contohnya kalau misalnya rusuknya 5 cm, maka 6 dikalikan dengan 5 dikali 5, sehingga didapatlah sama dengan 150 cm persegi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Baik, selanjutnya kalau begitu kita masuk ke sebuah permasalahan. Oke, Pak Guru bagikan LKPD-nya ya. Oke, tapi sebelumnya kita bagi kelompok dulu ya. Oke, supaya tidak terlalu ribet, yang cewek yang 4 orang di sana balik bangkunya, satu kelompok, yang ini satu kelompok, yang ini satu kelompok, dan yang ini satu kelompok ya. Oke. Ini Pak Guru bagikan masalahnya dulu. Kemudian ini, oke. Oke, yang masih yang di depan bisa muter bangkunya. Depanan. Silakan buka buku catatannya juga, ya. Oke, yang sebelah sana kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke. Pak Guru, Ya. sebelum kita diskusi, Kenapa? sebelum kita diskusi bisa nggak dijelaskan sekali lagi? Oke, siap. Apanya yang mau dijelaskan ini? Kubusnya atau baloknya? Dari mana mendapatkan hasil 150? Oke. Oke, yang 150 cm persegi. Oke. Sebelum itu, karena rumusnya yaitu adalah 6 kali sisi kali sisi, sedangkan jika diketahui sisinya itu sama dengan 5 cm, nah sisi yang ini nih. Oke. Nah, kemudian maka rumusnya itu adalah 6 dikalikan sisi kali sisi, terus karena sisinya itu ada 2, sisi alas dan sisi atap,
Nah, maka disederhanakanlah sisi itu menjadi 6 sisi kuadrat atau persegi. Jadi dari mana dia 5 kali 5, yang ini 6 kali 5 kali 5? Karena sisinya itu ada dua. Nih, sisi yang ini sama besarnya sisi yang di bawah dengan yang di atas, sama-sama 5. Oke. Maka kemudian daripada angka 6, nah dari mana angka 6 ini? Kita punya sisi yang berbentuk sama atau rusuk yang sama, yaitu 6. Jika kubus itu dipecah, maka kita mendapat 6 rusuk yang sama. Oke, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sehingga di sini ada angka 6. Kemudian tinggal kita kalikan saja. 6 kali 5 kali 5 sehingga sama dengan 6 kali 5 berapa? 30. 30 dikali 5 ya, menjadi 150 meter persegi. Oke, ada lagi? Yes. Oke, silakan. Di sana ada masalahnya, sudah Pak Guru kasih di LKPD-nya. Silakan dicoba kerjakan ya. Oke, bisa dirubah. Enggak apa-apa. Yang Atau nggak rubah. apa-apa ya, Kak. Enggak apa-apa. Nanti, nih. Oke, kenapa? Ini 6-nya berarti kita kalikan dengan, kan ini panjang sisinya ini 6 cm. Berarti Iya. jadinya 6 kali 6 dikali 6. Iya, betul sekali. Nah, karena sisinya itu 6, maka dia itu akan dikalikan 6. Sisi itu sama dengan rusuk. Ya, tinggal dikalikan saja 6 kali 6. Ya. Kalau yang ini bukan kubus, ini namanya balok. Ya, boleh diganti. Oke. Oke? Ya. Ada masalah? Jangan lupa kelompoknya ya, ditaruh kelompok 1, 2, 3, 4-nya. Oke, yang ini. Masalahnya yang ini. Oke. Nih. Nah, ini masalahnya. Oke. Ya, tinggal diselesaikan untuk mencari luas permukaan balok. Oke. Nah, silakan. Boleh kita namain kelompok kita, Pak Guru? Mungkin dengan nama bunga atau dengan Kelompok 1 bisa. bisa dengan Ya. kayak Tapi jangan lupa satunya. Oke. kelompok 1, kelompok Venus, Merkurius atau bintang, bulan, star. Star. Kenapa? Nih, jangan lupa nih kelompoknya dulu. Oke. Hah? Yang ini masalahnya, oke, tinggal ini dikerjakan. Ini tentang permukaan balok. Ya, ini tentang luas permukaan balok. Nah, jadi ya, yang dihitunglah panjang rusuk kotak tersebut. Ini dikerjakan ya. Oke, silakan. Untuk mengoret-oret pakai bukunya aja dulu ya. Ada lagi? Ada dari mana itu yang kerjaan Pak Guru?
Hah? Oke. Luas permukaan balok adalah 180 cm. Hitunglah tinggi balok jika panjangnya 4 cm dan lebarnya 3 cm. Oke, tinggal ini dikerjakan. Pakai bukunya untuk oret-oret dulu. Masih ingat kan yang tadi? Penjelasan yang tadi? Ya, Mas. Oke. Oke. Mana LKPD-nya? Oke, nanti ini nama kelompoknya, kelompok 4. Nah, bisa dinamakan dengan nama yang apa aja. Oke. Ini yang mana? Ini kan untuk kubus ini kan. Dikerjakan dulu. Nih, pakai. Nanti tinggal hasilnya aja dipindah ke sini, oke? Nah. Oke, ini enggak usah. Tinggal yang itu aja. Iya, emang itu yang akan dipresentasikan nanti ya. Enggak apa. Ya. Oke, ya. Luas sisi nomor 1. 6 kali 6 kan? Pecah dulu ini baloknya. Oke. Oke, nanti kita Iya, pecah. iya. Pecah dulu baloknya, iya benar. Cara penyelesaiannya. Iya, Benar. benar. Ini untuk mencari luasnya kan, bukan begini. Iya kan ini Hmm. sisinya 6 kali 6 36. Terus ini kan katanya ditambahkan, berarti 36 tambah 36 sama dengan 216. Bukan. Kalau yang ini coba dipecah dulu baloknya biar kita paham nanti. Oke, pecah dulu baloknya, pecah dulu. Kayak yang tadi itu, kayak balok misalnya kan, kalau kita buka kubus ini sisi atasnya misalnya kita buka dia ke sini, berapa lipat yang ke sini? 2 kan, yang di atas sama yang di samping, kan. Kemudian yang samping sini dia begini, ini sudah 3 nih, 3 lepitan kan, atau misalnya kayak begini nih kan bukunya kan. Misalnya kalau dia itu bentuknya kayak begini nih, di sini kan ada di bawah nih, Ini alasnya. nah nih misalnya gini kubus. Oke, nah ketika ini dibuka, kubusnya dibuka, nih jadi 4 dia kan, yang ini nih langsung dia begini. Oke, yang ini 1 kan. Nah kemudian di sini kan ada sisinya tadi ya, maka dia itu akan begini. Oke, nah sisinya itu kenapa dia ada ini sisi namanya rusuk yang 2 ini. Oke, jadi inilah yang menentukan jika sisinya rusuknya itu ada 6, diketahui 6 rusuknya, maka 6 dikalikan dengan 6 pangkat 2 6 ya 6 persegi ya. Oke, coba dibuka dulu, digambar baloknya kubusnya dulu, pecahannya ya, enggak apa-apa. Jadi alas. Ini panjangnya beda kan, kalau dia tingginya itu kayak begini misalnya,
kalau balok itu dibuka, gimana modelnya ya? Nih, mana bukunya, pinjam satu. Oke, anggap saja ini sama atasnya hanya ini ya. Dia dibuka maka dia itu akan begini. Nah, ini kan kotak kecil, ini panjang sama yang ini, ya kan? Nah, kemudian samping yang di sini itu sama besarnya, cuman dia itu menyesuaikan dari tinggi yang ini kan. Misalnya tingginya seperti ini. Nah, kan? Ketika dia dibuka, maka cuman segini, setengah dari yang ini besarnya. Ya kan? Oke. Nah ya, digambar dulu baloknya. Iya. Ini Kan? ya. Ini alas, ini atap, terus ini. Yang ini alasnya. Yang ini alasnya, yang ini atapnya. Ini sisi tegaknya. Iya, bisa kayak gini kan? Iya, ya memang ini ya. Kalau untuk pecahannya memang begini. Cuman yang mana? Ya, cuman yang ini nih. Ini alas, ini Atap. ya, ini atapnya. Karena kan yang rusuknya yang ini ya, benar-benar. Ini alasnya, ini Atapnya. atapnya. Oke. Udah, tinggal dirumuskan untuk mencari luasnya saja, luas permukaan kubusnya. Oke? Oke, nih. Mana? Mana yang dioret-oret? Nanti baloknya, ini kan dapat kubus apa balok? Balok apa kubus? Balok. Oke, jadi nanti digambar dulu baloknya, oke, kemudian dipecah, kayak video yang tadi, oke. Kemudian ini ketika dia dipecah maka soalnya mana? Sebuah kotak berbentuk balok dengan luas permukaannya adalah 294 cm. Hitunglah panjang rusuk kotak tersebut. Nah, jadi rusuknya yang dihitung. Oke. Masih ingat rumusnya yang tadi? Oke, silakan. Iya, digambar dulu baloknya ya. Oke. Jangan ini kayak begini. Ini bukan, ini balok nih. Ya. Oke, gambar baloknya. Iya. Oke, kalau udah dioret-oret, sudah dicari rusuknya, maka tinggal dipindah ke sini. Kemudian berarti belum ketemu hasilnya nih. Ya, tapi jangan lupa untuk mencari rusuk itu sama dengan L sama dengan 6 cm kuadrat. Oke. Berapa luasnya? Yaitu 294 cm. Ya. Oke. Masalahnya? Masih ada yang belum mengerti Pak Guru cara penyelesaiannya. Yang mana? Semuanya. Tinggal dikit Pak Guru. Dapat luas permukaan balok adalah 180 cm. Oke. Nih. Jika diketahui sama dengan 180
sentimeter yaitu persegi, 216. maka yang ditanyakan Setuju? ditanya sama dengan tingginya. Ya, tingginya. Jadi ya, ingat rumus yang tadi. Oke. Jika panjangnya itu sama dengan 4 cm dan lebarnya 3 cm, kemudian L sama dengan 2 kali P kali L, panjang kali lebar ditambah dengan panjang kali tinggi ditambah dengan lebar kali tinggi. Oke. Luas permukaan Kemudian yaitu 200 tinggal dimasukkan berapa panjangnya, berapa lebarnya. Oke. Oke. Coba ayo. Ya. Oke. Oke, makasih Pak Guru. Oke. Jadi sudah jadi. Siapa yang mau kamu tes? Kamu. Yes. Hah? Ya. Kalau bisa buatkan satu lagi. Banyaknya kok. Enggak apa-apa. Oke, oke. Berapa panjang sisinya Pak Guru? Panjang kubusnya atau mau Pak Guru panjang permukaannya? Yang itu dah. 6 sisi atau 6? Nanti kita buat panjang permukaan apa? 6 sisi atau 6? Jika diketahui panjang rusuk suatu kubus adalah 8 cm, hitunglah luas permukaan kubus tersebut. Oke. Ya dah, benar dah itu. Itu balok, pecahan dari balok. Ketika balok itu dibuka, ya kan? Masih ingat rumusnya? Apa? Untuk mencari luas permukaan balok apa? 2 kali panjang kali lebar ditambah dengan panjang kali tinggi, lebar kali tinggi. Oke. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaan soalnya? Yang mana? Yang ini. Suatu balok memiliki panjang 5 cm. Ya. Berarti panjangnya 5 cm, lebarnya 4 cm, tingginya 3 cm. Nah, tinggal dimasukkan panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Oke, tinggal dikalikan saja. Maka luas permukaannya itu pasti ketemu. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke. Kalau sudah selesai, silahkan dikumpulkan. Nanti Pak Guru acak kelompok mana yang paling dulu presentasi. Oke? Oke, mana? Ayo kumpulkan. Kelompok 3. Oke. Oke, kita mulai dari kelompok 2 untuk presentasi. Oke, yuk maju salah satu. Kelompok 2. Oke.
Oh ya, ntar dulu. Eh, spidol, mana tempat Pak Guru taruh tadi? Spidolnya. Oke. Oke, ya. Silahkan ditulis, kemudian dipresentasikan. Ya, soalnya juga ditulis ya. Langsung dikerjakan Pak. Iya. Oke, silahkan dijelaskan. Suatu balok memiliki panjang 5 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 3 cm. Hitunglah luas permukaan tersebut. Jawaban. Diketahui panjangnya 5 cm, lebarnya 4 cm, dan tingginya 3 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan. Penyelesaiannya 2 dalam kurung panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Tinggal dimasukkan angkanya ke rumusnya. 2 dalam kurung 5 dikali 4 sama dengan 20 ditambah 5 dikali 3 sama dengan 15 ditambah 4 dikali 3 sama dengan 12. Dijumlahkan menjadi 47. 2 dikali 47 sama dengan 94 cm Persegi, ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Kita beri A+ dulu untuk kelompok 2. Oke. Ya, kita lanjut ke kelompok 1. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami mendapatkan soal yaitu jika panjang rusuk suatu kubus adalah 6 cm, berapakah luas permukaannya? Yang diketahui adalah panjang rusuk kubus yaitu 6 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan kubus. Rumusnya, luas permukaan kubus sama dengan 6 kali rusuk kuadrat. Sama dengan 6 dikali 6 kuadrat. Sama dengan 6 kuadrat, sama artinya dengan 6 dikali 6. 6 dikali 6 sama dengan 36. Jadi 6 dikali 36. Dari hasil perkalian 6 dikali 36, kita mendapatkan 216 cm persegi. Ada yang ingin ditanyakan? Tolong dituliskan. Oh iya, lupa. Nah, silakan dituliskan temannya. Di sini yang diketahui adalah panjang rusuk yaitu 6 cm dan yang ditanyakan adalah luas permukaan. Rumus dari luas permukaan yaitu 6 dikali rusuk kuadrat. Kita sudah mengetahui bahwa panjang rusuknya yaitu 6 cm. Jadi di sini adalah 6 dikali 6 kuadrat. 6 kuadrat sama artinya dengan 6 dikali 6. Hasil dari 6 dikali 6 yaitu 36. Di sini kita 6-nya ke bawah, jadi 6 dikali 36. Hasil dari 36 dikali 6 yaitu 6 dikali 6, 36. Simpan 3. 3 dikali 6 dikali 3, 18 ditambah 3, 21. Di sini kita mendapatkan hasil yaitu 216. Jadi
Luas permukaan dari kubus tersebut adalah 216 cm persegi. Persegi. Di Oke. sini mengerti? Oke, udah jelas ya? Jelas, ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang? Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1 dulu. Oke, selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4, Zik. Guna. Zik. Oke. Oh ya, nih spidolnya. Oke, silakan ditulis jawabannya. Soalnya juga jangan lupa. Bisa kalau soal nulis dikasih teman. Apanya? Nulis ke di papan. Oh, siapa? Ayo, siapa? Ayo berdua. Enggak apa-apa, ayo. Di sebelah sini aja, garis dia ke bawah. Oke. Jangan lupa ditulis soalnya, ya. Silakan sambil diamati, dilihat, dan dikoreksi juga ya. Mungkin ada jawaban temannya yang salah. Oke, terima kasih. Sebelumnya kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke. Jadi yang didapat soal untuk kelompok 4 adalah luas permukaan balok adalah 108 cm. Kemudian hitunglah tinggi balok jika panjangnya 4 cm dan lebarnya 3 cm. Maka yang disuruh adalah tingginya. Hitunglah tingginya. Maka diketahui luasnya sama dengan 108
8 cm. Kemudian yang ditanya adalah tingginya. Cara penyelesaiannya itu adalah panjangnya itu 4 cm, kemudian lebarnya 3 cm, luas, lebar, mananya? Lebar sama dengan 3 cm. Iya. Dan Luasnya, oh ya. 8. Nah, kemudian kita sudah ketahui rumus untuk mencari luas permukaannya adalah L sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi. Oke. Luasnya adalah 108. Kemudian panjangnya 4 kita masukkan, kemudian lebarnya 3, panjangnya 4, tingginya itu Tetap tinggi. ya, tinggi, kemudian lebarnya 3 dikali tinggi. 108 4 kali 3 sama dengan 12. Ini karena sama-sama yang dicari tingginya. 4 ditambah 3 sama dengan 7 kali tinggi, sehingga untuk 54. ya, ini 54 ya. Oke. Nah, hasilnya adalah 54 sama dengan 12 tambah 7. Kemudian 42 sama dengan 7 kali tinggi, sehingga tingginya kita keluarkan, maka 42 dibagi dengan 7 sama dengan 6. Maka tinggi permukaan balok itu adalah 6 cm persegi. Oke, udah ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kita kasih aplaus lagi untuk kelompok 4. Oke, terakhir kelompok 3. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Zik. Jihad Yade Anam. Oke, yuk. Oke. Oke, enggak apa-apa, dihapus saja kalau enggak ada jalan. Iya, soalnya juga. Jangan cepat, jangan cepat. Nanti kita bahas soalnya. Enggak apa-apa. Udah? Oke. Oke, silakan.
adalah luas 234 cm persegi dan misalnya adalah Mana soalnya? Ya belum ditulis. Baca soalnya dulu, baca soalnya dulu. sebuah kotak berbentuk balok dengan luas permukaan adalah 234 cm persegi. Hitunglah panjang rusuk kotak tersebut. Jadi yang diketahui adalah luas permukaan sama dengan 294 cm dan yang ditanya adalah rusuk. Penyelesaiannya adalah luas permukaan sama dengan 6 rusuk 294 sama dengan 6 kali rusuk pangkat 2 rusuk segi Terus sama dengan 200. 2946. Oke, terus Rusuk persegi sama dengan 49. terus Angka dari 49 adalah 7. Jadi panjang rusuk kotak tersebut adalah 7 cm. oke. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 3 dulu. Oke, silahkan kembali. Oke, sekali lagi kita aplaus untuk semua kelompok dulu. Oke. Jadi materi kita hari ini tentang luas permukaan kubus dan balok. Jadi semuanya udah paham ya? Ngerti ya? Oke. Selanjutnya sekian pembelajaran untuk hari ini. Mungkin ada anak-anakku yang mau menyimpulkan. Kayak silahkan. Kesimpulannya adalah kubus dan balok merupakan bangun ruang yang berbeda. Perbedaannya terdapat pada panjang. Kubus panjang semua rusuknya sama. Tetapi balok memiliki panjang rusuk yang berbeda-beda. Oke, udah ya. Oke, selanjutnya kita ice breaking dulu ya. Oke. Untuk ice breakingnya kita tepuk kelipatan 4. Oke. Oke, kita mulai 1 2 3. Belum. Tepuk kelipatan 4 8 12 16 20 24 38 32 26 40. Oke, selanjutnya untuk materi kita minggu depan tentang limas ya. Nah, jadi nanti di rumah tolong dipelajari ya. Oke, selanjutnya kita tutup pelajaran hari ini. Silakan Pak Ketua pimpin doa. Untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, maka kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Dan Dah? salam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.